Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam agenda kajian Jumat yang rutin insya Allah diadakan oleh Eksperimen Properti Syariah, dan insya Allah juga pada hari ini guru kita akan menyampaikan materi yang luar biasa ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah room Zoom kita, yaitu ada Ustadz Dwi Condro yang akan menyampaikan materi tentang fikih puasa gitu ya. Karena memang kebetulan nih bertepatan dengan mempersiapkan puasa antara besok atau lusa gitu ya. Jadi kita persiapkan sambil kita nanti menunggu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena beliau juga sudah siap, langsung saja kepada Ustadz Dwi Chandra, tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pagi hari ini kita akan membahas pembahasan yang spesial ya, tidak seperti biasa kita membahas fikih muamalah. Maka pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih puasa atau fikus siam. Fikih puasa karena kita sudah di bulan Ramadan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, bagaimana di zaman Rasul, sebelum Ramadan tiba, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengumpulkan para sahabat ya, karena beliau sebagai kepala negara akan masuk bulan yang besar, bulan yang agung, bulan yang mulia, maka beliau mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan khutbah. Kenapa itu perlu dilakukan oleh seorang pemimpin? Supaya seluruh rakyatnya benar-benar siap. Para sahabat benar-benar siap dalam menyambut datangnya bulan yang paling agung. Berbagai keutamaan Ramadan diuraikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar semuanya siap, agar tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada detik yang terlewatkan begitu saja tanpa disertai dengan ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan ini, kata Nabi, nafas, setiap tarikan nafas manusia itu akan menjadi tasbih. Masya Allah, Masya Allah. Asal tahu ilmunya ya. Kalau enggak ya kita cuma bernafas saja biasa. Padahal bernafas itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Bayangkan selama 1 bulan penuh, setiap tarikan nafas kita, hembusan nafas kita, dihitung sebagai tasbih di bulan yang mulia ini. Asalkan kita memahami dan punya landasan ilmunya. Tidur dinilai sebagai ibadah. Bukan hanya sekedar tertidur, bukan hanya sekedar bernafas, tapi dia paham ilmunya, dia niatkan, maka itu akan dihitung sebagai ibadah. Amal-amal akan diterima dan doa-doa akan dikabulkan. Masya Allah, kesempatan bagi kita untuk
memaksimalkan amal kita, dan memaksimalkan doa-doa kita. Bagaimana khutbah Rasul? Khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya Rasul bersabda, yang artinya bermohonlah kalian kepada Allah, Tuhan kalian, dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbing kalian untuk melakukan puasa atau saum Ramadan dan membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan haus kalian, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fakir dan miskin. Muliakanlah orang tua kalian, ya mumpung masih hidup ya. Sayangilah yang muda, sambunglah tali persaudaraan kalian. Jagalah lidah kalian. Tahanlah pandangan kalian dari apa yang tidak halal kalian pandang. Peliharalah pendengaran kalian dari apa yang tidak halal kalian dengarkan. Masya Allah. 1 bulan full. Ini khutbah Rasul, nasihat Rasul kepada para sahabat, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Maknanya Rasul benar-benar berharap seluruh kaum muslimin sebelum masuk puasa Ramadan benar-benar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan dengan ilmu yang benar-benar mencukupi, supaya tidak ada yang sia-sia, walaupun 1 detik. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan nafas, setiap amal kita, semuanya dinilai pahala, dinilai ibadah, bahkan lipat-lipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu adalah Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk, dan sebagai pembeda Al-Furqan antara hak dan yang batil. Kita tahu Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung, dan diturunkan juga pada bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, di bulan Ramadan, dan dibawa oleh malaikat, malaikat yang paling utama, paling agung, paling benar-benar pemimpinnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang agung, yaitu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah selalu mempersiapkan dengan tepat. Diturunkannya permulaan Al-Quran itu tepat pada bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan itu adalah ada perintah dari Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan perintah itu wajib. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan, yaitu apa? Di dalamnya ada perintah yang spesial, yaitu untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Agar dalam puasa itu menghasilkan manusia-manusia yang bertakwa. Nah, apa makna takwa itu? Para ulama menjambarkan ya. Takwa berasal dari kata wako. Itu fi'il madinya ya.
Wako yakwi wikoyatan. Takwa berasal dari kata wako, yaitu memelihara atau melindungi. Nah, memelihara apa? Melindungi dari apa? Kata ulama, memelihara atau melindungi diri dari murkanya Allah atau dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah pengertian takwa menurut para ulama. Oleh karena itu, bagaimana cara menggapai takwa itu? Ketika kita memasuki bulan Ramadan, bagaimana agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Maka salah satunya, sebelum kita masuk puasa Ramadan, kita harus siap. Kita harus mempersiapkan diri, yaitu dengan menjalani puasa, mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya di bulan Ramadan itu sesuai dengan yang sudah dituntunkan, sudah dibukukan, sudah dirunutkan oleh para ulama menjadi sebuah kitab fikih ya, kitab fikih puasa atau fikus siam. Itu diantara bagaimana agar dalam jadi puasa itu bisa meraih ketakwaan. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya yang paling penting, paling fundamental, puasanya harus benar sesuai dengan fikih puasa. Nah, sebagaimana dalam fikih biasanya, selalu dimulai dengan syarat wajib puasa. Yang wajib puasa siapa? Satu, hanya orang yang beragama Islam. Jadi mohon maaf, kalau orang non-Islam itu tidak memenuhi syarat. Dulu saya ingat waktu mahasiswa, ada teman saya yang suka puasa, full puasa, tapi dia non-Islam. Ya, dia tidak mendapatkan apa, kecuali ya mungkin manfaat dunia dia jadi sehat. Dia bilang sendiri, wah saya kalau puasa itu rasanya jadi sehat, jadi lebih langsing, lebih seger gitu. Maka kalau puasa dia pasti ikut puasa. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat. Jadi syarat pertama puasa itu diterima, syaratnya adalah dia harus beragama Islam. Dua, dia sudah balik. Jadi kalau masih belum balik, ya itu diterima pahalanya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan juga tidak berdosa. Yang ketiga berakal, tidak wajib untuk orang gila. Empat, dia sehat, jadi tidak wajib untuk yang sakit. Tapi kalau dia tetap puasa, itu lebih utama. Yang kelima, mukim, artinya tidak dalam kondisi safar. Tapi kalau dia safar tetap puasa, itu lebih utama. Enam, suci dari haid dan nifas khusus untuk perempuan. Jadi nanti kalau ada laki-laki muslim nggak puasa, mungkin dia baru haid. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Masih sama, satu, Islam. Dua, akal atau minimal mumayyiz. Tiga, suci dari haid dan nifas. Nah, yang penting nomor empat ini apa? Nyata punya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Jadi yang disebut masuk bulan Ramadan ditentukan sahnya itu oleh ru'yatul hilal. Nah, kita sedikit mendalami tentang ru'yatul hilal karena selalu muncul pertanyaan ya. Kenapa untuk menentukan Ramadan harus ru'yah? Ru'yatul hilal itu melihat hilal. Ru'yah itu artinya melihat. Nah, di antara dalilnya dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1776. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Abu Al-Qasim
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau Abul Qasim, jadi kadang-kadang Nabi dipanggil nama anaknya ya. Jadi Bapak Qasim. Jadi kalau disebut Abu Qasim itu maksudnya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpuasalah kamu di bulan Ramadan karena karena melihat hilal. Dan berbukalah kamu atau beridul fitri karena melihat hilal. Nah, ini kalau kita belajar usul fikih namanya sebab. Ini termasuk hukum wad'i ya. Kita sudah belajar bedanya hukum wad'i dengan hukum taklifi. Jadi hukum wad'i itu ada 5, masih ingat? 1 sebab, 2 syarat, 3 mani, 4 azimah rusuh, 5 sah batal fasad. Nah, ini pembahasan sebab masuknya bulan Ramadan. Kenapa kita tahu itu sebab? Karena lafadz yang disampaikan Rasul itu li ru'yatihi. Jadi sebab masuknya bulan Ramadan itu karena melihat hilal. Ini yang disebut di dalam nas hadis ya. Kemudian fa'in rubiya, kalau dalam ru'yat itu terhalang, kamu tidak bisa melihat hilal karena terhalang. Fa'in rubiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina. Genapkanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Itu maknanya kalau ru'yat itu tanggal 28 Sya'ban. Kok 29 Sya'ban? Iya benar 28 Sya'ban. Jadi sekarang itu 28 Sya'ban. Jadi bingung. Sekarang Jumat 29 ya, 29. Jadi benar 29, mohon maaf. Sekarang 29. Jadi kalau nanti sore berhasil ru'yat, maka bisnya tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau terhalang, ru'yatnya tidak berhasil, digenapkan menjadi 30. Berarti hari Ahad. Hari Ahad itu baru 1 Ramadan. Dalil berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, la tasumu hatta taraul hilala wala tuftiru hatta taraul hilala. Maqala mu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghabiya alaikum fa'uddu salasina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu berpuasa di bulan Ramadan hingga kamu melihat hilal. Berarti nggak boleh puasa Ramadan, haram hukumnya sampai melihat hilal. Dan janganlah kamu berbuka atau beridul fitri sampai kamu melihat hilal. Jadi benar ya, sekarang tanggal 29, bukan 28. Berarti sore ini sudah mulai meru'yat. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, berpuasalah kamu di bulan Ramadan karena melihat hilal, dan berbukalah kamu beridul fitri karena kamu melihat hilal. Kemudian jika hilal hilang dari penglihatan kamu, maka sempurnakanlah bilangan itu sampai 30 hari. Penjelasannya bagaimana? Menurut para ulama, berdasarkan hadis-hadis tersebut, jelaslah bahwa andai kata hilal itu tertutup awan,
sehingga hilal itu tidak dapat diru'yat atau dilihat oleh muslimin, padahal hilal itu misalnya ya, secara faktual maujud atau ada di balik awan. Menurut iman hisab, sebenarnya itu sudah muncul hilalnya itu, sudah maujud, tapi terhalang oleh awan, sehingga tidak bisa dilihat. Maka perintah Rasul itu apa? Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kita tetap tidak boleh Idul Fitri atau tetap tidak boleh memulai puasa Ramadan. Tapi disuruh menggenapkan Istiqmal, Sya'ban atau Ramadan itu menjadi 30 hari. Karena kita tidak dapat melihat hilal Syawal atau hilal Ramadan. Jadi sabda Nabi, "Ghubiya alaikum." Kalau kamu tertutup atau hilang penglihatanmu dari hilal itu, akmilu iddata Sya'bana salasin. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Berdasarkan dalil ini jelaslah bahwa ketika hilal Ramadan tidak berhasil dilihat, misalnya tertutup awan atau ada asap, maka kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengistikmalkan, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30, yaitu menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Walaupun secara faktual, menurut hisab atau hitungan, hilal itu sebenarnya benar-benar maujud, mungkin sudah di atas 3 derajat ya, mungkin 4 derajat, tapi nggak kelihatan, disuruh menggenapkan. Jadi tidak disuruh berpuasa berdasarkan hisab, tapi disuruh menggenapkan. Nah, ini dalil syar'inya begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, terus ru'yatnya siapa? Apakah ru'yat itu apa dibatasi oleh matlak daerah-daerah tertentu, satu ru'yat untuk wilayah tertentu seperti pendapat Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i memang ada matlaknya. Kira-kira 4 farsah kira-kira 120 kilometer radius. Itu harus melakukan hilal sendiri-sendiri. Jadi ru'yatnya orang Aceh beda dengan orang Jawa, beda dengan orang Kalimantan, beda dengan orang Sulawesi, beda dengan orang Papua, menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut jumhur ulama, ternyata ru'yat yang berlaku itu ru'yat global. Itu menurut jumhur ya. Jadi tiga imam mazhab berpendapat bahwa ru'yat itu berlaku seluruh dunia. Jadi ru'yatul hilal di satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di negeri-negeri lain di seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Salah satunya Imam Ahson Ani rahimahullah, ini ada banyak pendapat ya, ini salah satu kita berikan saja. Menurut beliau, famakna idza ra'aitumuhu ai idza wajadat fi ma bainakum ara'yatu. Padalla hadza ala anna ra'yata baladun ra'yatu li jami'i ahlil biladi fayalzimu hukmi. Makna dari ungkapan hadis, jika kalian melihat hilal maksudnya, jadi apabila ru'yat didapati di antara kalian, hal ini menunjukkan ru'yat pada satu negeri itu berlaku untuk seluruh negeri-negeri yang lain. Dan itu hukumnya wajib. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Jadi tidak berlaku matlak. Dan karena terbitnya bulan itu dari barat, maka tentu saja peluang untuk bisa melihat daerah barat, daerah Maghribi, daerah Timur Tengah. Misalnya di Arab Saudi sudah berhasil meru'yat hilal, maka ru'yatnya penduduk Arab Saudi berlaku untuk seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia.
Karena kita dengan Saudi itu selisihnya cuma 3 sampai 4 jam. Mungkin yang paling ujung kayak Aceh itu mungkin 3 jam, kalau yang lain mungkin 4 jam. Tidak ada sehari semalam. Maka ru'yatnya penduduk Timur Tengah itu berlaku untuk seluruh dunia. Dan hukumnya wajib. Ini pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur ulama. Jadi kalau ini tanggal 29 Sa'ban, nanti sore sudah seluruh dunia melakukan ru'yat. Maka kalau ada yang berhasil, berarti Sabtu, insya Allah kita mulai puasa Ramadan. Tapi kalau tidak ada yang berhasil, maka digenapkan tanggal besok Ahad ya, tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret ya. Itu menyangkut syarat sahnya puasa. Sekarang yang ketiga, rukun-rukun puasa. Rukun orang yang puasa, satu, harus berniat ya. Dan niat itu boleh dilakukan malam hari. Yang afdol memang ketika sahur. Ketika sahur itu lebih afdol. Tapi malam setelah sholat taraweh, saya nggak lupa, kadang-kadang bersama-sama itu boleh saja, niat bareng-bareng boleh. Walaupun niat itu memang pekerjaan hati ya, harus dalam hati, benar-benar niat, boleh lesan, boleh tidak. Tapi kalau kita puasa Ramadan, nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat, itu tidak diterima oleh Allah. Itu batal ya. Karena rukun kalau tertinggal satu, itu batal. Dua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Namanya apa? Imsak ya. Jadi nomor satu niat, nomor dua imsak. Imsak itu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa cuma dua. Ibadah itu mudah ya. Kayak zakat itu rukunnya juga cuma dua. Satu niat, dua tamlik gitu. Tamlik itu menyerahkan harta yang wajib dizakat. Nah, karena rukun puasa itu hanya dua, satu niat, dua imsak ya, menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan, maka kita harus tahu pembatal-pembatal puasa. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Maknanya apa? Kalau kita makan tapi tidak sengaja, maksudnya lupa, itu tidak membatalkan puasa ya. Jangan nanti terus lupa, wah saya lupa, terus akhirnya nggak puasa, itu nggak boleh. Begitu ingat, dihentikan, terus dilanjutkan puasanya, dan itu tidak batal. Nomor dua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga secara terbuka. Jadi hati-hati, rongga kita tidak hanya mulut ya. Rongga itu bisa mulut, bisa hidung, bisa dua telinga ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian ada yang di bawah juga. Kalau masuk, jadi lubang manusia itu 7 sebenarnya. 7. Jadi hati-hati kalau sengaja ya, yang penting sengaja. Dalam wudhu kita membasuh telinga atau menghirup, kalau berkumur itu makruh, sebaiknya nggak berkumur. Kalau nggak sengaja ada yang sedikit masuk, itu tidak membatalkan puasa. Tiga, muntah dengan sengaja. Dimuntah-muntahkan, wah gitu. Tapi kalau nggak sengaja itu tidak membatalkan. Lima, keluar haid dan nifas untuk perempuan. Lima, gila. Karena wajib berakal ya. Kalau gila, batal dia. Enam, murtad. Itu juga membatalkan karena wajib Islam. Tujuh, keluar mani dengan sengaja. Jadi kalau tidur, mimpi basah, tidak batal. Kalau sengaja, batal. Delapan, bersetubuh di siang hari. Itu juga membatalkan puasa. Jadi ada 8
ibtilaul siyam, pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang kelima, sunnah puasa. Jadi selama Ramadan supaya tidak banyak kerugian, maka kita harus memperbanyak amalan sunnah. Nomor satu, menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu azan kita langsung membatalkan itu lebih baik, berpahala ya. Dua, berbuka dengan kurma atau makanan yang manis-manis, itu sunnah. Tiga, membaca doa. Membaca doa berbuka puasa ya. Empat, mengakhirkan sahur, itu sunnah. Mungkin ada yang tanya, terus batasannya sahur itu sampai apa? Sampai azan. Bahkan ini pendapat yang kuat ya. Ketika adzan masih berkumandang itu masih boleh. Masih boleh makan atau minum untuk segera diselesaikan. Jadi batasnya itu ketika adzan. Tapi adzan yang benar ya. Bukan adzan yang ngelantur. Mungkin sudah lewat apa? Mungkin 10 menit, 15 menit baru azan itu bukan adzan yang benar. Nomor 5, memperbanyak membaca Al-Quran. Mumpung Ramadan, biasanya cuma habis subuh atau setelah maghrib. Kalau bisa ya setiap saat, setiap waktu, setiap nganggur, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak berzikir, memperbanyak bersolawat, memperbanyak amal-amal kebajikan. Memperbanyak bersedekah. Nah, silakan berlomba-lomba dalam sedekah. Nomor 7, menjauhkan diri daripada bercakap-cakap perkara yang sia-sia atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Logo istilahnya. Laghun. Tapi jangan berpandangan atau jangan sampai punya pemahaman kalau orang berkata-kata jorok misalnya atau ghibah itu membatalkan puasa. Jangan sampai punya pemahaman itu. Karena saya pernah dulu punya tetangga itu tidak puasa. Saya tegur, kenapa nggak puasa? Saya batal puasanya. Kenapa batal? Tadi saya ngasani orang, menggibah orang. Menggibah itu kan membatalkan puasa. Nah itu kan menunjukkan nggak pernah belajar fikih puasa. Kalau kita menggibah orang itu tidak membatalkan puasa, tapi akan mengurangi pahala-pahala puasa. Atau kita kena dosa, tapi tidak membatalkan. Perkara yang sia-sia, tidak membawa manfaat, misalnya hanya nonton game, nonton TV, itu perkara-perkara yang sia-sia. Memang tidak haram, tapi lebih baik dijauhi. Lebih baik digunakan untuk baca Quran. Atau tidur sekalian nggak apa-apa. Tidur, diniatkan, ibadah kan tidurnya. Tapi jangan tidur terus. Yang kedelapan, mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Jadi sebelum sahur, mandi dulu itu sunnah. Setelah sahur juga boleh. Sebelum subuh itu sunnah. Setelah subuh juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin dapat kesunatan, mandi dulu. Jadi kalau mohon maaf ya ini untuk yang sudah berkeluarga suami istri, kalau malam itu berhubungan itu boleh ya tidak membatalkan puasa. Terus kalau sudah subuh belum mandi junub itu tidak membatalkan puasa. Tapi sebaiknya sebelum subuh sudah mandi junub dulu. Tapi jangan punya anggapan, jangan pemahaman, wah lupa mandi junub ini sudah lewat subuh, wah batal puasa saya. Tidak seperti itu. Jadi kalau sudah adzan subuh belum mandi junub itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi jangan sampai sholat subuh sebelum mandi junub. Sholat subuhnya yang tidak sah. Tapi puasanya tetap sah kalau sudah melewati azan subuh. Baru mandi besar ya. Mandi junub itu mandi besar. Yang berhubungan suami istri. Kemudian nomor 6.
hal-hal yang makruh dilakukan bulan puasa. Makruh itu maknanya apa? Lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti mendapatkan pahala. Dikerjakan tidak membatalkan puasa dan tidak berdosa. Nomor satu, suntik ya. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini bagi yang mau umroh, sekarang bulan Ramadan wajib suntik vaksin meningitis. Nah, ini kan bisanya siang, kan? Di rumah sakit siang. Gimana kalau suntik meningitis siang-siang? Itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh ya. Dua, bekam. Tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Tiga, berkumur-kumur. Itu makruh. Makanya kalau wudhu di bulan Ramadan lebih baik tidak berkumur. Tapi kalau bisa sebelum subuh sudah gosok gigi, sudah bersih. Nah, nanti selama sehari kita tidak berkumur jika wudhu. Tapi kalau berkumur tidak membatalkan. Asal nggak ada niat untuk ya barangkali ada yang masuk dikit lumayan. Kalau ada niat gitu bisa batal nanti puasanya. Nomor 4, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Jadi lubang kita itu hidung maupun telinga. Kalau telinga kemasukan secara tidak sengaja tidak membatalkan. Nomor 6, mandi yang berlebihan. Itu makruh ya, tidak batal. Mencicipi makanan di ujung lidah itu tidak membatalkan, tapi makruh. Ini masakannya enak apa enggak? Dicicipi, kemudian dimuntahkan lagi itu tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, kodok untuk yang puasa. Yang pertama, orang yang sakit tapi ada harapan sembuh. Itu wajib kodok. Dua, orang yang musafir. Tapi perjalanan bukan untuk bermaksiat. Boleh buka puasa tapi wajib kodok. Tiga, orang yang kedatangan haid dan nifas. Haram berpuasa, wajib kodok. Empat, orang yang meninggalkan niat puasa. Wajib kodok. Dia lupa, wah aku belum niat. Nah, ini beda antara puasa sunnah sama puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah itu boleh niat setelah subuh, setelah azan subuh. Itu boleh niat, khusus untuk puasa sunnah. Karena Nabi pernah melakukan. Pagi-pagi tanya istrinya, ada makan sarapan pagi enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya niat puasa. Nah, itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, wajib sebelum azan subuh. Atau pas azan subuh boleh. Kalau sudah lewat, dianggap tidak puasa. Walaupun wajib imsak ya. Tetap wajib tidak makan minum. Tapi besok harus mengkodok. Nomor 5, orang yang sengaja melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sengaja ya. Memasukkan air, sengaja berjemur agar ada air yang masuk. Nah, itu membatalkan puasa dan nanti wajib kodok. 6, orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu puasanya batal dan wajib mengkodok. Yang kedelapan, fidyah puasa. Siapa yang wajib membayar fidyah? Satu, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Itu wajib membayar fidyah. Karena sudah nggak bisa mengkodok. Dua, orang yang terlalu tua dan tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk berpuasa, sudah terlalu tua, wajib membayar fidyah. Yang ketiga, orang yang ada kodok puasa, tapi meninggal dunia sebelum sempat mengkodok. Nah, fidyahnya oleh si kerabat yang saudara-saudara yang meninggal itu yang mengeluarkan fidyahnya. Dan itu diambil dari harta warisannya, jangan diwarisi dulu untuk membayar fidyah. Nomor 4, perempuan yang mengandung atau yang menyusui anaknya harus mengkodok puasa dan bayar fidyah. Jadi untuk perempuan yang mengandung atau menyusui anak yang harus mengkodok puasa dan bayar fidyah yaitu 1 mud beras setiap hari yang ditinggalkan. 1 mud. 1 mud itu kira-kira 600, 600 gram ya kira-kira.
0,5 lebih sedikit untuk ikhtiyatnya, untuk kehati-hatiannya kira-kira 600 gram per hari ya. Per hari makanan pokok. Kalau kita makannya beras ya beras 600 gram per hari, sebanyak yang ditinggalkan. Nomor 5, jika dia takut membahayakan dirinya, maka dia hanya wajib mengkodok puasanya. Jadi kalau orang mengandung boleh tidak puasa, tapi harus mengkodok dan bayar fidyah. Tapi kalau hanya pada dirinya, hanya wajib mengkodok tidak bayar fidyah. Jadi kalau dia mengandung, khawatir untuk dirinya dan bayinya, maka kan bayar fidyah. Tapi kalau hanya untuk dirinya, maka hanya wajib kodok. Tidak membayar fidyah, hanya kodok saja. Kemudian yang kesembilan, kafarat puasa. Yang pertama, orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka suami dan istri tersebut wajib mengkodok puasa dan wajib membayar kafarat atau denda dengan urutan. Satu, memerdekakan hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Kalau nggak ada, nomor dua, ini berurutan ya, tidak boleh meloncat. Kalau tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Kalau terputus, diulangi dari awal lagi. 2 bulan. Kalau nggak mampu ya, gagal terus, maka dia bisa diganti dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Satu standar makan. Ya, makan yang wajar ya. Kalau sekali makan itu 10.000 ya 10.000 kali 60. 600.000 kira-kira. Yang nomor dua, namun jika persetubuhan itu dilakukan karena lupa, karena bodoh dia nggak ngerti hukumnya, atau karena dipaksa suami, maka tidak wajib kafarat. Kalau dipaksa suami, yang wajib meng, eh, mengkodok dan membayar kafarat itu suaminya. Istrinya hanya wajib mengkodok tapi tidak mengkafarat. Untuk istrinya kalau dipaksa. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Luar biasa ini untuk materi tentang fikih puasanya. Baik, kita langsung masuk ke segmen berikutnya yaitu tanya jawab. Nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah melakukan cek darah untuk tes kesehatan saja bisa membatalkan puasa? Iya, kalau hanya diambil darahnya ya, dicoblos sedikit, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, mungkin tadi belum, kalau masih belum lengkap, itu transfusi darah, itu membatalkan puasa. Terus apa di mendapatkan apa infus ya, infus. Kita sakit di infus itu juga membatalkan puasa. Kalau hanya diambil untuk sedikit dicoblos itu tidak membatalkan. Gitu ya, Allah. Oke, baik. Itu ya untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Jika dalam keadaan safar, sebaiknya atau rekomendasi bagusnya itu kodo atau lanjut puasa, Ustaz? Iya. Jadi rukhsah itu memang beda-beda. Hukum asal rukhsah itu mubah sebenarnya. Kita hukum asal ya, kita mengambil apa keringanan dari Allah atau tidak itu hukum asalnya mubah. Kecuali ada dalil khusus yang menjelaskan. Nah, contohnya apa? Rukhsah dalam sholat ya. Rukhsah dalam sholat itu, misalnya kita safar. Mana yang lebih utama? Kita mengambil rukhsah atau tidak? Misalnya safar itu kan boleh jamak, boleh juga qasar.
Mana yang lebih utama? Kalau sholat lebih utama mengambil rukhsah. Jadi kalau kita safar misalnya ya lebih baik, lebih utama mengambil rukhsah yaitu menjamak dan mengqashar. Berbeda dengan puasa Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan mengambil rukhsah dengan tidak lebih utama kalau tidak mengambil rukhsah. Jadi lebih utama tidak mengambil rukhsah khusus puasa. Jadi kalau kita safar, kemudian kita tidak berbuka ketika safar lebih utama. Gitu ya. Khusus untuk puasa lebih utama tidak mengambil rukhsah. Allah, gitu ya. Baik, Alhamdulillah pertanyaan berikutnya sudah terjawab. Baik, masuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada kondisi tertentu pekerja harian non-kontrak perusahaan yang bekerja membangun rumah dengan alasan pekerjaan berat dan panas. Apakah itu termasuk rukhsah untuk tidak berpuasa? Dan apakah pemberi pekerja mendapatkan dosanya? Iya, sebagian ulama itu bekerja keras sehingga membuat dia itu tidak kuat berpuasa, itu termasuk rukhsah. Sehingga kalau dia mengambil rukhsah boleh, sebagian ulama ya. Oleh karena itu kalau ada tukang-tukang batu, tukang-tukang yang bekerja keras, tukang becak itu mengambil rukhsah boleh, tapi wajib qadha ya. Gitu ya, Allah. Baik. Terkait perusahaannya, apakah yang membeli pekerjaan itu berdosa atau enggak? Ya karena termasuk rukhsah ya nggak apa-apa. Ah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apabila niat dalam berpuasa, apakah harus dilafalkan ketika sahur atau seperti apa, Tat? Jadi niat itu dalam hati ya, niat dalam hati. Dilafatkan boleh, tidak dilarang ya, tidak dilarang. Nah, tadi sudah kita bahas niat puasa Ramadan itu kapan? Ketika malam malam bulan Ramadan. Jadi begitu masuk malam eh, perubahan hari di dalam Islam itu ketika maghrib ya. Begitu maghrib itu sudah ganti hari. Jadi setelah maghrib itu boleh mulai niat daripada lupa. Kalau lupa dianggap batal dan tetap wajib puasa tapi wajib kodok juga. Jadi apa? eh, Mulai dari maghrib sampai jelang azan subuh itu niat dalam hati boleh dilafadzkan. Imam Syafi'i sampai memberikan petunjuk saran ya dari Imam Syafi'i kalau khawatir lupa maka boleh menurut Imam Syafi'i boleh dari awal Ramadan misalnya malam Ramadan kita niat puasa untuk besok sekaligus berniat untuk seluruh hari bulan itu untuk menjagain kalau sampai nanti ada yang lupa. Ini menurut Imam Syafi'i bisa. Di awal kita sudah niat untuk berpuasa sebulan penuh. Nanti kalau lupa dianggap tetap sudah niat. Ini menurut Imam Syafi'i boleh seperti itu. Tapi tetap nanti kalau tetap niat, tapi supaya jagain kalau sampai nanti ada yang terlupa atau kebablasan tidur belum niat, bangun-bangun terus puasa itu nggak diterima, tidak sah karena belum niat. Nah, kalau kebablasan tidur sudah lewat adzan subuh, kalau kita niat dari awal bulan itu menurut Imam Syafi'i sah, tetap terus puasa sah dan tidak perlu qadha. Gitu ya, Allah. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di bulan yang suci ini, ketika kita tahu setiap maksiat bisa mengotori atau mengurangi pahala puasa kita, bagaimana dengan orang-orang yang masih terikat dengan riba, masih terikat dengan aktivitas pekerjaan yang haram? Iya, pahalanya berkurang dan dia berdosa terus, berdosa. Tapi bukan berarti nanti puasanya batal ya. Bagi orang yang masih riba, puasa ya tetap tetap
eh, tetap sah. Termasuk orang yang haji, kalau dia masih riba, ya tetap sah gitu. Tapi berdosa. Itu ya Allah. Ini pertanyaannya agak banyak nih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, di bulan yang penuh berkah ini setiap mukmin umumnya berlomba-lomba untuk mengamalkan aktivitas terbaiknya. Bagi orang-orang yang bermalas-malasan, apakah hanya mendapat kerugian saja atau bisa berpotensi menjadi dosa sehingga mengurangi pahala puasanya? Iya. Jadi asal dia tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, dia tidak berdosa. Tetapi tidak mendapatkan tambahan pahala. Tidak mendapatkan tambahan. Orang yang malas-malesan ya tidak dosa. Hanya lahun tadi ya. Lahun itu perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ya. Contohnya apa ya? Cuma bengong, main gitar atau apa? Nonton TV atau main game. Nah, itu kan perbuatan yang sia-sia. Main catur, nggak ada manfaatnya. Itu tidak berdosa, tapi tidak mendapat pahala. Kecuali nongkrong-nongkrong sama temennya, kemudian gibah. Nah, itu berdosa. Tapi tidak membatalkan puasa. Gitu ya, Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di bulan puasa yang setannya dibelenggu, apakah setan masih bisa punya sedikit celah untuk membisikkan kepada aktivitas manusia untuk bisa melakukan dosa? Iya, ini memang bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Jadi, setan belenggu. Ya, di belenggu itu kan masih bisa ngomong, masih bisa menggoda. Nah, ingat manusia itu digoda oleh dua hal. Yang pertama digoda oleh setan, yang kedua digoda oleh nafsu. Nah, peran setan itu memang apa? Menggoda manusia lewat nafsu. Makanya Nabi itu menjelaskan setan memasuki manusia mengikuti aliran darah. Itu maknanya apa? Setan itu menggoda melalui apa? Hawa nafsu. Oleh karena itu, banyak orang yang berbuat maksiat itu mesti karena dorongan nafsu. Misalnya lihat orang cantik, nggak tahan kan, pengen memeluk, pengen mencium, padahal itu bukan apa-apanya, makromnya, bukan istrinya. Apa dorongan nafsu? Itu sebenarnya nggak ada setan saja, itu sudah terdorong kok. Nggak ada setan itu tetap terdorong. Nah, peran setan itu nam, bikin ngegas gitu loh, bikin ngegas. Jadi jangan sampai punya anggapan nanti kalau setan udah dibelenggu aman kita akan maksiat. Memangnya kita malaikat. Kalau malaikat memang nggak punya nafsu. Tapi manusia masalahnya punya nafsu. Jadi misalnya nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada bisikan manusia, bisikan setan, manusia punya satu naum, punya satu bako. Kemarin yang ngoplos Pertalite jadi Pertamax itu kan gajinya itu bulan hampir 4 miliar loh. Per bulan hampir 4 miliar. Gaji per bulan loh. Kok masih nekat ngoplos Pertalite itu. Saya mungkin butuh berapa tahun untuk bisa dapat 1 miliar. Dia per bulan 4 miliar itu masih ngoplos itu. Misalnya nggak ada yang goda, itu Gorisatul Bako namanya. Lihat peluang gede, duit gede itu gatel. Apalagi ada bisikan setan. Jadi walaupun setan dibelenggu, mungkin nggak bisa bergerak, nggak bisa leluasa memasuki tubuh kita, tapi tetap mungkin bisa teriak-teriak, bisa membisiki. Atau misalnya dia nggak membisiki kita, kita masih punya nafsu. Makanya kadang-kadang kiai itu sering mencontohkan ya. Kenapa sama-sama menghadapi peran ya? Mohon maaf ini nyimpang dikit. Kadang-kadang kita sangat bernafsu, kadang-kadang tidak. Padahal sama-sama menghadapi perempuan. Yang membedakan apa? Bisikan setan, dorongan dari setan.
Suami ketemu istrinya yang sah, tidak bernafsu, mau tapi ogah-ogahan gitu. Tapi lihat tetangganya sangat bernafsu, lihat pembantu perempuannya sangat bernafsu. Kenapa? Dibantu setan. Nafsunya sih sama. Allah menciptakan nafsu manusia itu hanya muncul kalau ada rangsangan dari luar. Begitu ketemu mesti keluar nafsunya. Cuma jadi gede atau tidak, itu ada peran setan di situ. Gitu ya Allah. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di bulan puasa yang setiap nafasnya bisa mendapatkan pahala, iya. Kita boleh melakukan hal yang, apakah kita boleh melakukan hal yang berlebihan untuk mendapatkan pahala yang sebesarnya, misalkan mensedekahkan seluruh seluruh hartanya, atau misalkan ada yang berhutang sama kita, kita lunaskan gitu, Ustaz. Iya, semua ada fikihnya ya. Sedekah itu tetap tuntunan Islam yang disampaikan oleh para ulama itu apa yang lebih dari kebutuhan asasi. Jadi kalau kita tidak ada kelebihan, hukumnya haram. Bersedekah itu haram. Jadi kalau orang sudah kekurangan kok malah sedekah. Sedekah itu sunnah. Sedangkan memberikan nafkah kepada anak istri wajib. Jangan sampai nafkah tidak ditunaikan malah banyak bersedekah. Itu seperti sering sholat tahajud tapi nggak pernah sholat subuh. Jadi tuntunan ulama itu tetap apa yang harus kita sedekahkan ketika Rasul ditanya, Allah suruh menjawab, apa yang lebih dari yang kamu miliki? Lebih dari apa? Lebih dari kebutuhan pokok kita. Kebutuhan kebutuhan kita itu ada dua, ada kebutuhan asasi, ada kebutuhan doruri. Nah, itu pelajaran ekonomi Islam. Itu ya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau punya hutang puasa lalu belum diganti sampai bertemu bulan Ramadan lagi, apa benar kodonya jadi 2 kali lipat atau jadi bayar fidyah, Ustaz? Iya, saya belum pernah dengar itu ya dari setahu saya ya kodok ya satu kali. Lewat puasa belum kodok ya tetap satu kali. Tidak terus ada lewat puasa berikutnya jadi dua kali. Insya Allah saya belum pernah dengar itu. Kalau ada ya saya tidak tahu. Tapi sejauh saya tahu tetap satu kali. Gitu ya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait dengan ibu yang menyusui atau mengandung, apakah boleh dikodok saja untuk puasanya, Ustaz? Ya tadi sudah kita jelaskan kalau dia hanya khawatir untuk dirinya sendiri hanya wajib qadha. Tapi kalau dia khawatir terhadap diri dan anaknya itu wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Itu ya Allah. Eh, masih banyak, Ustaz. Lanjut, pertanyaan berikutnya terkait dengan batasan sahur, Ustaz. Boleh makan atau boleh minum, apakah di waktu imsak atau waktu azan subuh? Jika batasnya di waktu azan subuh, pas azan subuh masih kumandang, apakah masih boleh sekedar minum? Ya yang rojih kuat itu sampai azan subuh. Tadi sudah kita sampaikan kalau azan subuh masih berkumandang itu masih boleh makan atau minum. Karena memang ada hadisnya. Jadi ketika Nabi menjumpai sahabat yang masih makan, kemudian azan subuh dia berhenti. Oleh Rasul disuruh segera habiskan istilahnya begitu. Walaupun azan subuh sudah berkumandang, segera selesaikan. Itu maknanya apa? Ketika azan subuh masih boleh makan minum. Gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya ini yang mungkin sering dipertanyakan terkait dengan melaksanakan jika sudah melaksanakan sholat tarawih dan witir, apakah malam masih diperbolehkan untuk qiyamul lail, Ustaz? Iya, jawabnya boleh. Jadi kalau misalnya ikut sholat taraweh 11 ya, misalnya tarawehnya 8, witir 3, nanti malam sholat qiyamul lail masih boleh. Yang penting jangan witir lagi. Kalau witir lagi, hanya dia malah nggak witir karena jadi genep kan. Jadi boleh dilanjut sholat malam, tapi jangan witir. Yang lebih utama memang semua sholat sholat sunnah
itu ditutup dengan witir, itu yang lebih utama. Gitu ya Allah. Baik, ini untuk pertanyaan di kolom chat. Belum ada lagi bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya melalui secara langsung. Silahkan untuk raise hand atau dinyalakan mic-nya. Monggo silahkan, mungkin yang ada di project ada. Eh, Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada nih masuk lagi pertanyaan melalui kolom chat. Tat, apa hukum jadi agen pembayaran di mana kita harus aktivasi akun terlebih dahulu dengan harga paket yang kita pilih, di mana nanti kita selain dapat biaya admin dari konsumen, kita juga dapat fee dari transaksi di aplikasinya. Nah, di luar tema ya. Ya boleh saja, boleh saja. Kalau sih itu dianggap hadiah ya. Gitu ya, insya Allah. Oke, ada lagi silahkan Bapak Ibu semua yang mau bertanya mungkin melalui raise hand, mungkin dari Bapak Ibu Mitra yang mau bertanya secara langsung kepada guru kita terkait dengan materi pada hari ini tentang fikih puasa. Mungkin ada sedikit pertanyaan Ustaz, terkait dengan meminta maaf sebelum datangnya bulan puasa itu hanya kepada kedua orang tua atau bahkan seluruhnya Ustaz? Ya, meminta maaf sebelum puasa itu sunnah ya. Kepada siapa ya? Kepada semuanya, khususnya yang kita ingat banyak dosa. Tapi tradisi kita itu sering banyak dosa di Jakarta, tapi maaf-maafkannya malah di kampung. Padahal di kampung nggak pernah ketemu setahun, malah saling maaf-memaafkan. Nggak punya dosa. Dosanya itu banyak di Jakarta, minta maafnya di kampung. Itulah Indonesia. Tapi nggak apa-apa, nggak punya dosa, minta maaf itu tetap sunnah. Gitu ya, Allah. Oke. Kalau terkait dengan ziarah kubur sebelum Ramadan Ustaz, itu gimana hukumnya Ustaz? Iya, ziarah kubur itu sunnah hukumnya. Sunnah. Baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan, Idul Fitri, semuanya sunnah. Gitu ya. Tapi selalu yang lebih utama di bulan Ramadan, karena semua sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti amal wajib. Seperti ya, bukan berarti jadi wajib. Jadi kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasul. Pahalanya ya, pahalanya seperti haji. Itu ya. Jadi yang mau ikut umroh boleh daftar ke saya. Umroh iktikaf. Nah, ini promosi. Mau doanya karena rencananya mau iktikaf di bulan Ramadan ini ya. Biar mendapat pahala haji ya. Pahala haji. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasul. Masya Allah. Bismillah, Bismillah. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan. Allah. Bapak Ibu semua masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah, mungkin langsung kepada kesimpulan ya Ustaz. Mungkin berupa nasihat buat kita juga ketika nanti menghadapi Ramadan agar lebih semangat Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kalau umroh saya 16 hari, tapi separuh di Mekah, separuh di Madinah. Dan ini umroh yang murah meriah ya, Insya Allah. Paling murah karena hanya 35 juta saja. Monggo yang berminat, Allah kita niatkan kalau nggak bisa umroh ya kita maksimalkan puasa Ramadan kita, khususnya 10 hari terakhir ya. Jangan sampai terlewat, kita maksimalkan dengan iktikaf. Iktikaf eh, hari terakhir itu benar-benar besar pahalanya. Tidak harus malam-malam ganjil. Memang yang utama karena
ada malam Lailatul Qadar masalahnya itu. Nah, biasanya prediksinya itu malam 27. Makanya di Makkah itu biasanya full nanti malam 27. Karena itu dalil-dalil yang sangat kuat itu Lailatul Qadar itu memang malam 27. Kalau nggak bisa di Makkah ya di semua masjid. Yang penting masjid ya, untuk itikaf itu harus masjid. Dan syarat masjid itu memang tempat umum, yaitu tempat yang memang sudah statusnya diwakafkan. Kalau masjid milik pribadi itu masih terhitung masjid. Kalau ada yang berpendapat ya monggo, tapi kurang afdol itu. Yang afdol itu masjid-masjid yang sudah diwakafkan. Nah, kalau itikaf lebih utama di situ. Di malam-malam bulan Ramadan 10 hari terakhir. Baik ganjil maupun genap. Gaspol ya 10 hari. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau 10 full kan nggak akan lewat. Dijamin dapat kalau 10. Kalau ngincer-ngincer hanya malam 27 nanti kan bisa 25 karena dalilnya bisa 25, bisa 29. Jadi yang utama memang 25, 27, 29. Kalau pengen benar-benar tidak terlewat ya 10 hari gaspol. Insya Allah Ramadan ini benar-benar kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Allahumma amin. Terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dah Ustadz Chandra yang telah membagikan materi yang luar biasa terkait dengan fikih puasa pada kesempatan kajian Jumat pada kali ini, dan jazakallah juga kepada semua Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kajian Jumat kali ini. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf lahir batin ya sebelum nanti kita Ramadan ya. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Si ini